boleh, atau ibu pakai huruf aja XY. Berarti kalau menurut Alika dari nomor-nomor ini atau dari nama-namanya ini, Alika mau pilih dari mana ke mana kalau mau berangkat dari A ke C? Nah, satu aja contohnya. Kalau dari A ke C bisa melalui 1X. Yes. A ke B-nya itu lewat jalur 1, B ke C-nya bisa melewati jalur X gitu ya? Iya, Bu. Boleh. Atau bisa aja 1 ketemu Y gitu kan? Iya, Bu. Ada banyak sekali. Nah, jadi kalau kita mau cari ada berapa banyak cara, itu bisa aja kan kamu pakai tabel ya, nak, seperti tadi kan? Nah, jadi yang di sini nanti kita akan buat untuk yang A ke B, yang ini untuk B ke C gitu kan ya? Nah, berarti A ke B tadi ada 1, 2, 3, 4 kan? Ini kayak dadu gitu ya, nggak sih Alika? 2 dadu. Iya, Bu. B ke C-nya tadi XY. Nah, ini kita pasangkan kan? 1, X, 1, Y gitu ya. Nah, inilah alternatif pilihannya. Sampai nanti terakhir adalah 4, Y. Ini kalau ditotalin ada berapa, nak? Ada 8, Bu. 8. Atau untuk lebih sederhananya, ya, kita akan gunakan dengan filling slot ya. Nah, jadi dari A ke B ada 4, B ke C ada 2. Nah, dikalikan aja langsung jadi 8 cara. Gitu ya, nak? Nah, itulah. Jadi ada 8 rute tuh yang bisa kita gunakan untuk sampai di Tang City tadi. Bagaimana kira-kira yang lain? Pahamkah? Nyambung? Kasih jempolnya dong kalau nyambung. Oke, sap. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan aku tentang aturan penjumlahan dan perkalian ini dengan lebih lengkap lah ya. Nah, yang pertama adalah aturan penjumlahan. Nah, ini pengertiannya apa? Itu adalah suatu kejadian yang dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing. Ya, di mana dalam cara pertama itu kita sebut dengan P1 cara gitu. Nah, dalam cara kedua P2 sampai seterusnya, maka kejadian itu akan kita jumlahkan. Ingat ya, nak, berlainan atau saling asing. Jadi ciri kasusnya itu, ya, ini salah satu ciri kasusnya, coba diperhatikan. Itu berarti kejadian itu tidak dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Paham ya? Nah, kendaraan itu ya, seperti contohnya adalah kendaraan. Yang kedua adalah tidak simultan. Simultannya itu artinya adalah berkelanjutan. Seperti tadi, nah, Ibu mau tanya dulu dong. Kalau yang tadi rute-rute itu, yang kota A, kota B, kota C itu sifatnya simultan atau tidak? Atau menurut Alika lah. Menurut Alika tadi, yang kalau kita berangkat dari A ke C dan melewati B, itu sifatnya simultan atau tidak? Nah? Simultan itu kata lainnya berkelanjutan atau bertahap lah ya. Itu berkelanjutan atau tidak? Yang tadi tuh. Yang ya ini sudah terhapus ya. Nah ini sifatnya berkelanjutan nggak? Iya, Bu. Berkelanjutan. Jadi kalau dia tidak berkelanjutan, ya tidak ada tahap-tahapannya di situ nanti, itu nanti langsung aja kita jumlahkan, ya. Ya ini tidak berkelanjutan. Jadi sifat kasusnya itu kejadian 1 atau kejadian 2. Ya, langsung kita jumlahkan. Ini contoh soalnya kemarin. Ya. Nah, sekarang coba dulu Ian, untuk yang perkalian bisa kamu bacakan dulu. Aturan perkalian. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana dalam tahap 1 dan dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, dalam tahap 3 dalam Q3 cara, dan seterusnya sampai tahap N dengan Qn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 titik sampai Qn. Ciri kasus. Oke, iya, baik, terima kasih Ian. Kira-kira dari yang kami baca itu kamu sudah paham nggak, nak, tentang aturan perkalian itu? Ciri khasnya. Yang pertama? Dikali. Iya, dikalikan, betul. Nah, kejadian itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan ya. Terus yang kedua, ciri khas yang kedua adalah kejadiannya bisa aja nanti terjadi berkelanjutan atau simultan.
Seperti tadi ya nak, kota A dan kota B gitu kan, kota C, atau nanti bisa aja baju dan atau kemeja dan celana gitu ya. Nah, kemeja dan celana, atau bisa aja, kamu masih ingat nggak sih nak, ibu pernah kasih contoh yang ini, coba dulu yang nomor 4, ini cobain di layar. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa? Waktu itu kita sudah mengerjakan soal ini apa belum? Yang nomor 4. Kayaknya belum. Oh belum ya, oke deh. Nah sebelum kita lanjut dulu tentang perkalian tadi, anak-anak, ini nanti coba dikerjakan itu ya, tapi kita rampungkan sedikit ya. Jadi sifat kasus daripada perkalian itu tadi adalah dia berlangsung bisa dapat terjadi bersamaan, berarti kejadian 1 dan kejadian 2. Atau kalau dia sifatnya simultan, berkelanjutan, berarti kejadian 1 yang diikuti kejadian 2. Nah, kalau yang namanya perkalian ini juga nanti, nah itu ternyata dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk, seperti yang tadi pakai diagram panah atau diagram pohon, dalam bentuk tabel, dalam bentuk pasangan terurut tadi, dan dalam bentuk filling slot. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, coba dulu nakku, ibu mau tahu, ya, coba dulu kalian kerjakan yang nomor 4 ini. Kira-kira ini jawabannya berapa? Nomor 4. Jadi ini sama kasusnya seperti waktu kita pertemuan pertama ya, nah, memilih 3 orang pengurus kelas, tapi ini kandidatnya ada 5 orang. Ya, sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau secara logikanya kan bisa aja kita kasih nama untuk 5 orang itu, anggap aja namanya adalah ABCDE gitu ya. Nah, jadi kita akan pilih misalkan si ABC. ABC itu maksudnya adalah A-nya sebagai ketua, A-nya sebagai ketua, B-nya sebagai sekretaris, dan C-nya sebagai bendahara. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ada banyak lagi. Nah, itu kalau diuraikan satu-satu. Tapi kalau kamu tidak menguraikan, kalau kamu tadi bisa memahami, iya, berarti ada berapa cara Samuel? Ini masih 60. ada 60 ya 60. 60 cara, betul. Nah, itu sudah betul Samuel. Nah, jadi kalau kita mau kasih, ibu pakai cara slot ya. Jadi pertama kita akan pilih untuk ketua, nanti dilanjut dengan pemilihan untuk sekretaris, dilanjut dengan pemilihan untuk bendahara. Nah, berarti yang ketua itu 5 orang kandidat itu memungkinkan ya nak ya untuk bisa terpilih sebagai ketua, betul apa tidak? Bisa si A, atau bisa si B, atau bisa si C, atau bisa si D, sampai dengan bisa si E. Jadi ada 5 orang. Lalu kita sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu sekretaris. Yang sekretaris berarti ada berapa orang dong? Boleh dibantu nggak Vincent? Kalau 1 orang sudah terpilih sebagai ketua nak, ya, salah satu sudah terpilih sebagai ketua, maka sekretaris ada berapa orang? 4, Bu. 4. Ya, yang mana itu dari 5 kurangkan dengan 1 orang tadi ya. Nah, kalau bendahara berapa orang? 3. 5 kurangkan 2, ya ada 2 slot yang sudah kita isi. 3. Totalnya berapa dong? 60 orang. Oke. Gimana? Vincent, paham nggak? Paham, Bu. Oke, nah jadi artinya kita bisa mencari berapa banyak kemungkinan tadi dengan cara yang lebih sederhana ya, tanpa harus menguraikan satu-satu, betul nggak Vincent? Ya? Nah itu, jadi ini yang kita sebut sebagai, sebenarnya kita udah membahas tentang filling slot loh, pengisian tempat ya. Baiklah, kalau begitu. Nah, ini
ini tadi anak, jadi aturan perkalian tadi itu bisa disajikan dalam bentuk seperti yang tadi. Nah, ini contohnya, ini nggak usah kita bahas lagi, karena ini sudah pernah kita kerjakan ya, anak-anak. Tadi. Nah, ini yang tadi nih, terakhir kita bahas, ya, pemilihan 3 pengurus kelas dari 5 orang kandidat. Nah, coba dulu, ada contoh 3, nak. Coba dulu, ini ada soal, coba kamu kerjakan, dan abaikan dulu jawaban yang ada di layar ini. Apakah jawaban kalian sama? Coba kerjakan dulu. Jadi ceritanya, nah di sini ada jalur-jalur penghubung antar kota. Di sini ada 5 kota ya. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak jalur penghubung kota A ke kota E. Tapi kalau kita perhatikan ini ada 2 kota yang terpisah ya, artinya tidak bisa dilalui secara bersamaan, betul nggak? Ya, C dan D ini tidak bisa dilalui secara bersamaan. Nah, coba dulu dikerjakan sebentar. Apakah jawaban kita sama? Ya. Oke, Denar, bisa dijawab dulu. Apakah jawaban kamu juga 14 cara, Denar? Iya, Bu. Oke, nah anggaplah ini Denar yang mau berangkat ya dari A ke E. Kalau melihat alur yang seperti ini, nah, berarti kan kamu bisa memilih alternatif enggak? Bisa, Bu. Alternatif pertama itu melewati kota apa saja? Bisa ABCE, bisa ABD, Bu. Yes, ABCE atau ABDE. Ada kata atau ya, Denar ya? Iya, Bu. Nah, berarti nanti ada penjumlahan di situ ya. Kalau dari ABCE, nah, ada berapa banyak jalur? ABCE ya, Bu ya? Yes, ABCE. 8. Ada 8. Tinggal dikalikan aja tadi ya. 2, 2, 2. Kalikan jadi 8. Kalau alternatif keduanya, ABDE, ada berapa banyak jalur? Ada 6, Bu. 6. 2, 3, 1. Nah, ini kita tambahkan, betul nggak? Betul, Bu. Kenapa ditambah tadi, nak? Karena atau. Jadi bisa dipilih gitu, Bu. Nggak sekaligus. Bagus, karena ini berupa pilihan dan tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya. Oke, baik. Jadi kira-kira Denar, kamu udah paham belum membedakan penggunaan penjumlahan dengan perkalian, nak? Paham, Bu. Ya. Nah, di dalam satu soal ini sebenarnya kita sudah membahas kedua-duanya ya. Nah, di sini ada perkalian dan ada penjumlahan sekaligus. Baiklah. Bagaimana yang lainnya? Mengerti? Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke filling slot. Nah, jadi kita akan bahas lebih dalam tentang filling slot ini. Jadi sebenarnya sih identik ya, filling slot itu dibahas dalam bentuk yang lebih abstrak gitu ya. Nah, seperti nanti ada penyusunan angka-angka dan lain sebagainya. Tapi coba kita bahas dulu kalau dia dalam masalah kontekstual. Nah, Ibu ada kasih contoh kasus nih sama kalian. Ada 3 buah-buahan berbeda jenis, warna dan rasa. Nah, di sini udah langsung Ibu buat contoh buah-buahannya deh, biar nggak kemana-mana ya pikirannya ya. Apel, mangga, dan jeruk. Nah, lalu karena keterbatasan tempat, akan dipajang hanya ada 2 buah dari 3 buah tersebut. Nah, kita akan pajang 2 buah. Nah, berapa banyak cara menyusunnya? Coba.
Ada yang sudah punya ide? Cara menyusun 2 buah dari 3 buah yang ada. Ayo, siapa dong yang punya ide? Weston? Berapa? Makanya tiga cara menyusun. 3 cara. Oke, ini Weston ya. Yang lain ada punya jawaban yang berbeda? Berapa, Nelo? Kalau urutan yang nggak dipentingin ya 3 juga. 3 cara. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Ini urutannya dipentingin ya. Berarti kalau urutannya dipentingin berapa cara dong? Kalau urutannya dipentingin berapa cara? Nak? Jadi 6. Jadi 6. Jadi ini kasus seperti ini urutannya dipentingin juga ya Nelo ya. Karena kan kalau kita kasih slot ya ini. Nah, kan ini berbeda kasus ya. Kalau di sini misalkan apel, di sini jeruk. Itu nggak sama dengan di sini jeruk, di sini apel ya, Nak. Ya. Nah. Oke. Berarti kalau kita buat ilustrasinya nih Nelo ya, yang lainnya ya anak-anak. Itu misalkan ada dulu di sini apelnya ya. Di sini apelnya, di mana di sini ada 1 apel. Berarti untuk posisi keduanya bisa aja jeruk atau mangga ya, Nak? Ya, jeruk atau mangga gitu. Ini jeruk atau mangga. Nah, ini ada 2. Nah, atau bisa aja nanti posisi pertamanya adalah jeruk. Nanti ada 3 kali gitu. Kita siapkan aja langsung. Ini jeruk. Nah, ini bisa aja nanti posisi pertama adalah mangga. Ini juga sama, Nak. Ini ada 1 buah. Nah, yang lainnya berarti ini juga 2, ini juga 2 kan? Ini adalah apel dan ini adalah mangga. Ini adalah apel dan ini adalah jeruk. Nah, berarti ini totalnya ini kalau dihitung ada 6 ya. Ada 6. Ada 6. Nah, jadi ini apa namanya, yang namanya apel dengan jeruk di sini tidak sama dengan jeruk dengan apel ya Nelo ya. Dalam tampilannya kan seperti itu, kami disajikan di dalam slot-slot gitu ya. Nah, oke. Atau anak-anak untuk lebih sederhana lagi, jadi kalau kita disuruh menentukan berapa banyak caranya, kita nggak wajib menguraikan satu-satu seperti ini, Nak ya. Jadi bisa kita wakilkan dengan cara kita siapkan 2 kotak, jadi hanya 1 kali pengerjaan saja. Jadi yang ini nanti kita akan isi dengan, untuk posisi pertama ya, slot pertamanya kita isi dengan bisa apel, bisa mangga, atau bisa jeruk. Jadi ada 3 ya. Kemudian untuk posisi keduanya, karena tadi salah satu buah itu sudah kita tempatkan di posisi pertama, maka posisi kedua nanti akan berkurang 1. Jadi ada 3 buah, kurangkan 1, menjadi 2. Berarti ada 6 cara. Nah, Ibu rasa untuk cara yang kedua ini lebih mudah dan lebih cepat ya, Nak. Jadi kamu nggak harus menguraikan satu-satu gitu teman-teman. Gitu. Jadi ditotalin aja di sini. Baiklah, silakan di screenshot dulu. Nanti kamu lengkapi di catatanmu ya. Ya. Sekarang coba kita bahas untuk soal yang lebih abstrak
Ya, seperti ini, nak. Contoh 1. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Maka berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Anak-anak, kalau puluhan, kita coba fokus ke puluhan dulu deh. Kata berbedanya nanti kita bahas ya. Puluhan dari 5 angka ini. Berarti bisa kita susun seperti yang ada di kotak ini, betul nggak sih? Coba lihat yang atas. Betul nggak? Halo, mana suaranya? Betul nggak? Ya. Ayo bersuara dong, betul nggak, nak? Betul, Bu. Ayo semuanya dong. Ya, yang jawab cuma Nelo. 1, 2, 3, betul nggak? Betul. Betul nggak, nak? Jangan ngangguk-ngangguk, dijawab lah, biar ada suaranya. Masa Nelo doang? 3, 2, 1. Betul nggak, nak? Bisa kita susun seperti ada yang di kotak ini? Betul. Betul. Nah, gitu ya. Baik, berarti kan bisa kita susun dari 5 angka ini bisa aja 11, 12, 13, 14, 15, sampai nanti dengan 55 ya. Totalnya ada berapa banyak, nak? Jangan diam aja. Kalau tahu ngomong lah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu loh, bersuara. Ada berapa banyak? 25, Bu. 25 ya, 25 bilangan yang bisa kita susun. Tapi di sini ketentuannya berbeda, nak. Berarti kan yang angka yang sama ini tidak termasuk lagi, anak ya. Hanya 11, 22, 33, 44, 55. Berarti dikurangi dengan 5. Tadi kan ini 25 ya. Dikurangi 5 berarti sama dengan 20. Jadi untuk soal kita ini ada 20 bilangan ya yang bisa kita susun dari kelima angka ini. Nah, tapi nggak mungkin dong, nak, kita mengerjakan soal-soal seperti ini dengan cara ini, betul nggak sih? Nggak efektif ya. Nah, disinilah peran daripada filling slot tadi. Jadi kita lihat puluhan, coba proses pertama dulu, puluhan. Berarti bisa diisi oleh kelima angka itu ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Sini ada 5 angka. Jadi anak-anak, angka yang terlihat di dalam kotak itu menunjukkan banyak angka yang memenuhi ya, bukan angka 5, tapi ada 5 angka yang memenuhi. Ini angka-angka yang memenuhi itu. Kemungkinan, lalu yang kedua berbeda, berarti untuk posisi satuan, nah, itu akan kita kurangkan dengan 1 angka. Nah, tadi sudah kita gunakan di depan. Ini jadi 4. Ya. Di 5 kali 4 sama dengan 20 bilangan. Ya. Nah, jadi nanti tolong anak-anakku untuk contoh 2 ya, dan seterusnya. Di sini ada banyak sekali Bu kasih contoh-contoh soal. Nah, bisa aja nanti Ibu minta yang ratusan. Kalau puluhan itu kan butuh 2 slot. Kalau ratusan butuh berapa slot? Ayo, kalau ratusan butuh berapa slot? 3. Kalau 10.000 berapa slot? Ada? 5. Begitu seterusnya, anak ya. Jadi banyaknya slot itu tergantung dari soal yang ditanyakan ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk hari ini anak-anak. Nanti tolong dilihat kembali contoh 2 ya. Dan yang lainnya nanti. Oke, Ibu stop share dulu. Baik. Ini Felicia, boleh tampilin dulu wajahnya sama jenisnya. Oke, baik anak-anak, itu dulu untuk hari ini ya. Tolong kamu lanjutkan di rumah, tetap semangat. Ya, untuk yang bertugas hari ini, siapa? Dan lagu daerah dan 2 penutup. Untuk 2 penutup diminta tolong agar teman-teman kita yang sedang sakit tadi didoakan ya. Silakan. Oke, Bu. Kita tutup dengan doa ya. Doa aja.
Teman-teman dan Bu El, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami telah dapat menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh kami dari awal hingga akhir. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit maupun juga sedang izin untuk SCJ, biarlah teman kami yang sakit dapat pulih dari segala penyakit mereka, terutama bagian terpapar virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman kami yang ikuti SCJ, semoga mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk PH kami yang akan ada besok, yaitu PH PAK dan PH Kimia. Semoga besok kami dapat menjawab soal-soalnya dan dapat mendapatkan nilai yang kami pantaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke anak-anakku, mari kita tutup dulu Nelok.